Shalom semuanya, jemaat Tuhan. Bisa melambaikan tangan dengan saya. Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah online kita bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Selalu kami akan naikkan ucapan syukur kami ke rumah-Mu Tuhan sebagai korban syukur kami Tuhan. Tanda ucapan terima kasih kami atas semua apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan khawatir. Sebab Tuhan senantiasa akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Bisa katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan bersama-sama. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir, sebab Tuhan akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Dia senantiasa bersama-sama kita. Katakan kiri kanannya, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, burung di udara Dia pelihara. Kamu jangan khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Kamu jangan khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman Dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan dengan iman, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang tidak khawatir akan pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi dan tidak akan tergoyahkan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari dengan iman katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku, dengan keras, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang dengan iman katakan, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Saya cinta Yesus, Shalala. Saya cinta Yesus, amin. Shalala. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Setiap kita adalah anak-anak yang tidak dapat digoncangkan karena Yesus adalah Bapa kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mau katakan semuanya yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Dan kami sangat percaya situasi apapun, musim apapun, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu, segala apa yang ada di dalam hidup kami daripadamu dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa korban syukur kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
Hidup kami ini pun daripada-Mu Tuhan. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, katakan semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari dengan segenap hati naikkan syukur-Mu, terima kasih-Mu. Tidak dengan tangan yang ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang semua kami miliki hanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya mari segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu dan bagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan.
Mari kita yang menyadari akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Angkat suaramu umat Tuhan, persembahkan korban yang terbaik bagi Allah kita, Raja dan Bapa kita yang tak tergoncangkan, sebab janjinya ya dan amin. Yesus, bawa hatimu, persembahkan korban syukurmu yang terbaik dari apa yang tak pernah kau lakukan. Buatlah sesuatu penyembahan yang terbaik dengan mengangkat suaramu. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Engkau yang mengasihi Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hanya Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yesus yang layak terima korban syukur yang terbaik dari umat yang mengasihinya, yang mengalami setiap kebaikan yang Dia terima. Angkat suaramu hai umat Tuhan yang mengasihinya. Yesus, Yesus, Dia yang layak disembah, hanya Yesus. Sebab firman-Nya iya dan amin. Sekalipun kita tidak dapat melihat dengan mata kita secara jasmani, tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari katakan dari awal.
dan kehidupan kita. Hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap memandangmu, memandang padamu. Katakan, Kau ada untukku, Kau ada untukku, Kau ada untukku. Yesus, Kau selalu ada dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mau berkati di dalam nama Tuhan Yesus bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah berkat, anugerah, kasih Tuhan terus tercurah untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya beserta seluruh menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa memberkati negeri kami ya Tuhan, luputkan Indonesia Tuhan dari segala bencana ya Tuhan, dari segala wabah penyakit ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini ya Tuhan kami mendengar berita bahwa yang terpapar corona semakin meningkat, biarlah Tuhan kami minta belas kasihan Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi untuk bangsa kami, kesembuhan terjadi untuk negeri kami ya Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tenaga medis yang ada Tuhan, berkati dokter, berkati perawat Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan yang berjaga-jaga
ya Tuhan yang berada di rumah sakit, keluarga besar mereka, Tuhan Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memberkati ya Tuhan kota kami Tanjung Pinang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan wali kota yang ada ya Tuhan, Ibu Rahma Tuhan, kami memberkatinya biar roh takut akan Tuhan ada pada beliau. Kami juga memberkati airnya, kami memberkati listriknya ya Tuhan. Lindungi Tanjung Pinang dengan kuasa darah-Mu Tuhan, jauhkan dari segala bencana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kiranya nama-Mu ditinggikan di kota ini ya Tuhan, nama-Mu dibesarkan di kota ini ya Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan gereja-Mu yang ada di tempat ini, GBI My Home ya Tuhan. Biarlah Bapa berkat-Mu semakin turun berlimpah atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati seluruh pekerjaan mereka, keluarga besar mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyertai, kuatkan iman pengharapan mereka terus di dalam Tuhan, untuk mereka terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa memberkati ibadah onsite, ibadah online Tuhan yang saat ini sedang berjalan. Tuhan, kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa memberkati pemimpin rohani kami Tuhan, memberkati Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan ya Tuhan. Kiranya mereka semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini pergi melangkah memberitakan Injil, biarlah kuasa, tanda heran, mujizat menyertai mereka Tuhan. Keluarga besar mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya mengajak kita untuk berdoa di dalam Tuhan Yesus saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan di dalam doa dan puasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi ya Tuhan Yesus setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini, yang mengikuti program ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Kiranya kebenaran firman ini Tuhan dapat menjadi nyata dalam kehidupan mereka sebagai satu pegangan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kita berdoa dan berpuasa, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya. Dan saya percaya dalam kehusukan kita berdoa dan puasa pada hari ini, saudara akan mengalami Tuhan dan saudara akan mengalami berkat-berkat-Nya. Karena saya percaya setiap jerih payah kita yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertema Every day be a good person. Setiap hari menjadi pribadi yang baik. Setiap hari menjadi seorang yang punya pribadi yang baik, saudara. Biarlah orang-orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kemurah hatiannya, terkenal dia mengampuni saudara, terkenal menjadi orang yang baik. Karena kita punya Allah kita yaitu Yesus, dia adalah Bapa yang baik. Kiranya itu dapat menjadi satu teladan dalam kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan ini. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, saya percaya ini satu ayat firman Tuhan yang berat gitu ya saudara ya. Dimana kita tuh harus menundukkan ego kita, dimana kita tuh harus merendahkan hati kita, dan gak boleh melawan orang yang jahat ya saudara. Tetapi justru kayak seakan-akan kita tuh
Udahlah berserah aja, apa yang mau diapain orang itu terhadap kita, udah serahkan aja kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan melakukan sesuatu sehingga semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat mengalami mujizat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ayat ini tidak langsung berbicara kepada kita secara letterless ya. Kalau misalnya ditampar pipi kanan, udah kasih aja langsung pipi kirinya gitu ya. Ya kan saudara ya, akhirnya ya kita akan menderita kesakitan seperti itu ya saudara. Tetapi ini berbicara mungkin kepada kita bahwa untuk setiap orang yang menyakiti kita, untuk setiap orang yang ingin mencelakakan kita saudara, yang ingin menyiksa kita saudara, tetapi di balik semuanya itu kita harus tidak membalas setiap perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan ingin agar kita tuh tidak berdendam terhadap orang-orang tersebut. Saya percaya saudara, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, atau Paulus pada waktu dia dianiaya, atau rasul-rasul yang harus mengalami satu penganiayaan dalam pemberitaan Injil mereka pada zamannya saudara. Saya percaya mereka tidak berkata kepada orang yang menyiksa mereka, yang memukul mereka ketika udah dipukul, ya silakan nih, tambah lagi yang sebelah sini belum, tambah lagi yang sebelah sini belum. Saya percaya enggak seperti itu saudara. Yesus juga ketika dipukulin dia hanya banyak diam saja. Dia hanya berkata seperlunya saja saudara. Mungkin ini juga berarti bagi setiap kita. Ketika ada orang yang mencelakai kita, berbuat jahat sama kita, mungkin dia fitnah kita saudara. Mungkin juga baiknya belajar daripada Yesus, gak terlalu banyak berbicara gitu saudara. Bahkan sampai harus mengadakan pembelaan diri, cari orang-orang yang bisa setuju dengan perkaranya dia saudara. Saya percaya ini ayat untuk mengatakan kepada kita, jangan berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat jahat. Jangan berbalas kejahatan terhadap orang yang ingin mencelakai kita dan ingin menyiksa kita. Karena saya percaya masih ada Allah yang di surga, yang sanggup ya saudara menjamah setiap orang-orang yang jahat, justru membuat mereka berbalik dan bertobat, ngalamin keselamatan yang daripada Tuhan. Mungkin kita gak setuju kalau caranya seperti itu, tapi saya percaya Tuhan menginginkan setiap orang di muka bumi ini, dia datang kepada Tuhan dan berbalik dari perbuatannya yang jahat. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang Kristen harus melakukan perbuatan yang baik? Kenapa kita sepertinya dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik? Kalau Anda sudah lahir baru, Yesus ada di dalam Anda, maka sebetulnya motivasi dan motor untuk melakukan perbuatan baik itu sudah ada. Tetapi seringkali juga ternyata orang-orang Kristen tidaklah demikian. Malah sebaliknya, udah lahir baru tetapi malah melakukan perbuatan yang jahat. Itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Saya percaya orang yang lahir baru adalah orang-orang yang bisa berbuat baik. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa orang Kristen, anak-anak Tuhan harus melakukan perbuatan yang baik? Yang pertama, sebagai bukti dari iman kita kepada Allah. As a proof our faith in God. Sebagai satu bukti, harus ada buktinya, harus ada sesuatu yang kelihatan saudara. Apa buktinya saudara? Di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Perhatikan baik, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, pada kenyataannya mati. Jadi ini yang harus kita buktikan kepada lingkungan kita dimanapun Anda berada,
bahwa Anda harus tunjukkan iman itu dengan perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Meneladani kehidupan Yesus, melakukan kebenaran seperti yang Yesus lakukan. Maka saya percaya iman kita itu akan nampak di dalam perbuatan. Karena iman itu gak kelihatan, saudara. Iman itu gak nampak sama sekali. Anda bisa bilang saya orang Kristen, saya beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau seandainya perbuatannya, saudara, di luar semuanya itu, saya gak yakin kalau misalnya dia betul-betul sudah meneladani Tuhan Yesus. Seharusnya ketika Anda berkata, I'm Christian, saya adalah orang Kristen, makanya kita menjadi pribadi yang sama seperti Yesus. Ya, nggak ngacoin orang, nggak bikin masalah sama orang, saudara. Ya, nggak mabuk-mabukan lagi, saudara. Nggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Itulah ciri-ciri orang Kristen. Makanya perbuatan itu harus nampak, harus kelihatan. Apakah kita sudah kelihatan perbuatan kita mencerminkan ciri sebagai orang Kristen, saudara? Kembali kepada kita sendiri. Udah kelihatan belum imannya? Karena iman itu gak kelihatan kalau kita tidak disertai dengan perbuatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Contohnya, kalau ada seseorang itu sedang ngalamin sakit, lalu dia ambil obat, dia minum obat, dan gak lama kemudian dia mengalami kesembuhan. Udah mulai sehat lagi. Tetapi ternyata, saudara, setelah minum obat dan mengalami kesehatan, sembuh saudara, tapi yang dia lakukan, dia tetap wajahnya seperti kayak orang sakit. Dia hanya tiduran aja. Dia hanya berselimutkan dengan kain aja, saudara, di tempat tidur, gak melakukan apa-apa, saudara. Apakah ini adalah satu contoh bahwa dia sudah mengalami kesembuhan? Saya percaya tidak, saudara. Kalau orang sudah ngambil obat dan dia sehat, dia sembuh, dia pasti akan ambil sepatunya, dia akan olahraga, saudara, dia akan melakukan aktivitas, saudara, seperti semula. Nah, begitupun juga setiap kita. Anda harus tunjukkan dimanapun Anda berada, punya iman seperti anak-anak Tuhan. Jadi nonsens, saudara, kalau masih suka mabuk-mabukan, kalau masih suka ngaco perbuatannya dengan orang lain, kalau masih suka, saudara, berbuat jahat sama orang lain, saya percaya, saudara, ini adalah sesuatu yang salah. Saya percaya ketika kita lakukan satu perbuatan yang baik, saya yakin, saudara, justru hal tersebut akan membuat Anda mengalami sesuatu hal yang luar biasa, menjadi orang Kristen, karena telah menunjukkan imannya di hadapan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapannya dia. Amin. Dalam bulan yang kemarin, ya saudara, di awal tahun ada bencana, yaitu kapal pesawat Sriwijaya akhirnya jatuh ke laut, saudara. Dan banyak tim SAR, banyak orang-orang yang ingin menolong gitu ya, saudara. Tahun lalu juga demikian, saudara, di mana kapal apa ya waktu itu ya, kalau nggak salah Lion Air gitu ya, jatuh, saudara. Dan kalau yang tahun lalu saya pernah menyaksikan satu tayangan di mana ada seorang reporter mewawancara ketua tim SAR untuk pencarian pencarian kecelakaan daripada Lion Air tersebut, di mana ketua tim SAR ini berkata demikian, saudara. Apa yang dia katakan, bahwa ketika presenternya mengatakan, Pak, ini adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berbahaya, ya. Tetapi Bapak tetap melakukan hal yang seperti ini.
justru ini bisa membahayakan diri Bapak. Tapi tetap, kenapa Bapak mau melakukan hal ini? Lalu apa jawab daripada ketua tim SAR tersebut? Dia katakan, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menyelamatkan jiwa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, justru ketika kita melakukan perbuatan yang baik, saya percaya ada satu kebahagiaan ketika Anda menunjukkan iman saudara sebagai anak-anak Tuhan. Itu justru membuat hati kita, jiwa kita berbahagia karena telah menunjukkan kesaksian iman kita di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Nah, itu hal yang pertama saudara, kenapa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan harus melakukan perbuatan yang baik, yaitu sebagai bukti dari iman kita. Yang kedua saudara, kenapa orang Kristen harus melakukan suatu perbuatan yang baik adalah untuk kedamaian yang ada di dalam hati kita, agar saudara berbahagia, agar saudara mengalami satu sukacita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, saya akan bacakan untuk saudara. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Tuhan sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan adalah lebih diberkati saudara daripada menerima. Saya percaya saudara seperti ketua tim SAR tadi, ketika dia melakukan satu perbuatan yang baik saudara, dia merasakan ada satu kebahagiaan. Inilah yang akan kita alami saat Anda melakukan satu perbuatan yang baik, bahkan kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti Anda. Saya yakin saudara, Anda pasti akan diberkati. Anda melebihi kemampuan Anda sendiri. Seringkali manusia itu ego, seringkali manusia itu gak mau membantu orang lain, apalagi kalau orang itu udah menyakiti kita saudara. Tetapi inilah contoh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika Anda berbuat baik, saya percaya ada satu kebahagiaan dalam hati kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Justru sebaliknya saudara, ketika kita melakukan satu perbuatan yang jahat, kalau tadi perbuat baik, kita ngalamin kebahagiaan gitu ya. Tetapi selanjutnya kalau seandainya kita berbuat yang jahat, malah terjadi sebaliknya saudara. Apa yang terjadi? Kita merasa akan menjadi seperti orang yang berdosa. Saya percaya kedamaian itu akan pergi dalam diri kita, dalam hati kita. Justru yang akan muncul adalah ketakutan, kecemasan saudara, kesombongan dan keangkuhan, kekhawatiran di dalam hati kita ketika kita membalas perbuatan yang jahat. Ketika kita mulai mencelakai orang-orang yang berbuat jahat saudara. Dan ini yang terjadi. Damai itu hilang, tetapi ketakutan itu datang. Saya akan memberikan satu contoh saudara. Ketika kita berbuat baik, kita akan mengalami kedamaian dalam hati kita. Ada 2 orang anak kecil yang pergi berliburan ke rumah neneknya. Papanya membawa mereka dari kota pergi ke desa untuk ketemu neneknya dan tinggal sementara waktu selama liburan di rumah neneknya. Mereka sangat bersuka cita. Mereka senang berada di desa karena di desa halamannya luas, banyak kebun dan lain sebagainya, dan mereka bisa bermain begitu.
di dalam lingkungan rumah neneknya. Nah, saudara yang terkasih, suatu waktu dua anak kecil ini, yaitu abang dan adiknya, sedang bermain-main. Lalu mereka sedang bermain-main menembakkan katapel gitu ya, ke arah satu botol untuk mengenai sasaran agar botolnya itu pecah atau jatuh begitu kan ya. Nah, ketika adiknya sedang menarik katapel tersebut, dan di perkarangan tersebut ada ayam, ada bebek yang sedang berkeliaran, saudara. Gak taunya ketika adiknya yang kecil itu menarik katapel, dan ternyata ketika ditarik dan batunya melayang, saudara, meleset dari sasaran lalu kena kepada salah satu ayam yang ada di tempat tersebut. Dan akhirnya dalam waktu seketika ayamnya itu mati. Lalu saudara, karena adiknya ini merasakan ketakutan, dia mohon agar hal ini tidak diberitahukan kepada neneknya, karena takut neneknya nanti akan marah besar sama dia karena ayamnya mati. Lalu abangnya berjanji, ya, saya tidak akan memberitahukan kepada nenek tentang kejadian ini. Kalau ayam ini telah mati gara-gara kamu, kita akan simpan rahasia ini. Tetapi ada satu hal yang saya mau engkau mengerjakan untuk saya. Ternyata saudara, dua bersaudara ini pada waktu tinggal di rumah neneknya itu, mereka seringkali mendapatkan tugas. Kalau setiap hari harus punya tugas untuk mengepel, saudara, menyapu gitu ya, membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, dan juga cuci piring dan lain sebagainya, saudara. Ada tugas-tugas yang dibagikan dari neneknya kepada cucunya. Nah, abangnya ini berkata, setiap kali ada tugas-tugas saya yang diberikan nenek kepada saya ingin agar kamu, adikku, untuk melakukan tugas-tugas saya. Dan adiknya menyetujui. Oke, gak apa-apa, saya kerjakan tugas abang. Apapun yang disuruh nenek, saya kerjakan tugas abang. Lalu keesokan harinya adiknya ini melakukan semua tugas, baik tugasnya dia maupun tugas abangnya, ya kan? Ya, abangnya disuruh suruh ngepel, adiknya suruh nyapu gitu kan ya. Tetapi adiknya mengambil tugas abangnya yang mengepel lantai juga, saudara. Hari demi hari dia lakukan seperti itu. Sampai suatu ketika, saudara, dia merasakan, aduh, kayaknya capek, ini kayaknya udah gak bener ini nih. Ya, ketika udah mulai malas ngerjakan tugasnya tersebut, saudara, lalu abangnya lewat, saudara. Dan dia menyuarakan seperti suara ayam, petok, 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 petok gitu ya. Lalu adiknya kesel, lalu kerja lagi gitu, saudara. Saat mulai malas ngerjain, abangnya selalu lewat dan menyuarakan suara ayam, petok, 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 petok gitu ya. Nah, saudara yang terkasih, adiknya selalu seperti itu. Sampai suatu saat dia merasa sepertinya, aduh, udah capek dikerjain sama abangnya. Ini ada sesuatu yang salah. Saya gak bisa merasakan seperti ini. Saya merasa tertuduh terus dalam hari-hari saya. Nah, saudara, akhirnya apa yang adiknya ini lakukan, saudara? Dia pergi secara rasa takut kepada neneknya. Lalu dia hampiri neneknya. Nek, saya ingin jujur. Ada apa cucuku, katanya. Saya ingin jujur sama nenek. Kenapa? Ada sesuatu hal yang telah saya lakukan, yaitu saya main katapel dan akhirnya katapel tersebut batunya membunuh ayam kepunyaan nenek. Saya minta maaf, saya minta ampun atas perbuatan saya. Lalu neneknya, saudara, berkata, cucuku, pada waktu ayam itu mati, sesungguhnya nenek lihat semua kejadian itu.
karena nenek ada di balik jendela. Tapi sayangnya, kamu harusnya datang kepada nenek dan memberitahukan semua yang terjadi. Bukan malah mau hidup di bawah tuntutan daripada abangmu untuk ngerjain semua tugas-tugas abang. Seharusnya kamu datang aja. Nenek pasti akan mengampuni kamu dan akan memaafkan kamu perbuatan-perbuatan kamu. Dari saat itu hatinya plong karena dia telah mengakui perbuatannya. Saudara, hati kita pun juga akan plong, saudara. Di saat kita sudah melakukan sesuatu yang salah, pasti kita akan ada rasa berdosa. Damai itu hilang. Tetapi di saat kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan mungkin di hadapan orang yang bersalah kepada kita, saya yakin engkau sudah melakukan perbuatan yang benar. Engkau sudah melakukan perbuatan yang baik. Dan hal yang ini adalah hal yang dikenan oleh Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari setiap hari kehidupan kita. Tetap melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Rajinlah terus melakukan perbuatan yang baik. Karena saya percaya upahmu besar, baik yang ada di bumi ini maupun kita ketika kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan yang setelah saya bagikan kepada setiap kita. Mengapa kita harus menjadi seorang yang baik? Setiap hari kita harus melakukan perbuatan yang baik. Yang pertama sebagai bukti dari iman kita. Yang kedua sebagai kedamaian yang ada dalam hati kita. Mari saja kita saat ini tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini mau berserah kepadamu ya Tuhan. Mungkin kami gak mampu ya Tuhan Yesus untuk mengakui kesalahan kami. Mungkin kami juga gak sanggup ya Tuhan Yesus untuk berbuat baik kepada orang yang udah jahat sama kami ya Tuhan. Atau mungkin kami setiap hari kami gak bisa tunjukkan ya Tuhan Yesus bahwa pribadi kami adalah pribadi yang harus meneladani Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan yang baik. Biarlah saat ini ya Tuhan, Roh Kudus beracara dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan dan menonton daripada program doa puasa pada hari ini. Berkati ya Roh Kudus, berikan kemampuan pada setiap kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik. Kiranya rahmat Tuhan turun atas setiap kami dan memberikan kami kemampuan ilahi sehingga kami berlaku benar, baik dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, tingkah laku ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami, menjadi teladan di tengah-tengah kami berada. Kami berbeda dengan dunia. Kami adalah anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.